Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kembali lagi kita dapat bertatap maya dalam pembelajaran Al-Quran hadis tentang mempelajari hadis tentang amal soleh. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajarnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan pemahamannya, dimudahkan hafalannya, dikuatkan hafalannya, kemudian dimudahkan segala urusan-urusan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anakku sekalian, disimak pembelajaran kita kali ini. Al-Quran hadis tentang mempelajari hadis tentang amal soleh. Ya. Mari kita belajar. Nah, amal soleh ini merupakan segala perbuatan yang baik, positif, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, setiap muslim tentu ingin selalu melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-harinya. Karena setiap kita melakukan amal soleh akan diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh dari perbuatan amal soleh tidak hanya dengan cara menyedekahkan uang atau harta kepada orang yang tidak mampu saja. Nah, melainkan semua perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain dan ditandai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal soleh ini adalah perbuatan yang baik, yang positif, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, pastinya setiap muslim itu ingin melakukan amal soleh atau berbuat baik kepada orang. Nah, kenapa sih kok ingin berbuat baik ya? Karena ganjarannya itu pahalanya itu yang diberikan oleh Allah itu akan dilipat gandakan. Adapun hadis tentang amal soleh, nah ini adalah hadis tentang amal soleh yang mana di buku kalian juga ada, ya, di buku kalian juga ada. Saya ingin bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Adapun ini hadis tentang amal soleh, ya. Ini hadisnya, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Nah, ini hadisnya
nanti kalian hafalkan. Ya, hadisnya kalian hafalkan, kalian ulang-ulang bacanya agar kalian paham, ya. Nah, adapun arti dari hadis yang tadi sudah saya bacakan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama", apabila anak Adam, artinya itu manusia ya. Kita ini anak Adam ya, manusia. Idza mata ibnu Adama, apabila anak Adam atau manusia mata meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Ya, apabila anak Adam atau manusia, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali yaitu 3 perkara. 3 perkara ini apa saja? Shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah ini tidak akan terputus amalnya. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat baginya dan bagi orang lain. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Ini adalah arti daripada hadis tersebut. Nah, jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini penjelasannya. Sedekah jariyah adalah pahala yang mengalir terus-menerus. Nah, jadi kenapa sih tadi amalnya itu tidak terputus? Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin, itu sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu banyak kok ya, sedekah jariyah. Contoh kecilnya seperti salah satu atau murid kelas 6B menyumbangkan karpet di salah satu masjid di Tambora. Nah, itu adalah sedekah jariyah. Nah, nanti ketika salah satu di antara kita ada yang meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah perbuatan yang baik, yaitu amal jariyah, sedekah jariyah buat kita. Dan orang yang sholat di sana, yang menggunakan karpet dari sumbangan atau dari sedekah kita kepada sedekah karpet kita yang sudah kita sumbangkan kepada masjid tersebut, akan dipakai sholat terus, pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang menyumbangkan karpet tersebut. Ya, jadi sedekah jariyah ini pahalanya akan terus mengalir, ya, sekalipun kita sudah meninggal dunia. Nah, kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Kemudian orang tersebut mengamalkan dan mengajarkannya pula kepada orang yang lainnya. Contohnya, kenapa kok amal yang tidak terputus itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi penjelasannya ini, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Contohnya ada seorang guru. Ada seorang guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Ilmunya ditransfer, ilmunya diberikan kepada murid-muridnya. Kemudian muridnya itu sudah dewasa dan sudah mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh gurunya dulu. Terus mengalir, ya. Jadi terus diamalkan
ilmunya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Ya, jadi yang pertama yaitu amal yang tidak akan terputus. Yang pertama sodakoh jariyah. Ya, pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengamalkan dan mengajarkannya pula kepada orang yang lainnya. Maka di dalam Al-Quran juga sudah jelas, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya. Apa itu? Hadis ya? Oh ya, hadis. Kalau tidak salah itu hadis, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga yaitu arti daripada doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya, yaitu anak yang selalu rajin beribadah dan rajin berdoa untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, karena doa anak itulah yang akan menjadi sumber ampunan untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada amal lagi ya kecuali tiga perkara nanti ya. Apabila anak Adam atau manusia yang telah meninggal dunia, maka akan putus semua amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama apa? Sodakoh jariyah. Pahalanya akan terus mengalir, ya. Amalnya akan terus mengalir kepada orang yang sudah memberikan jariyah tersebut. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kemudian dia mengajarkan kepada muridnya, kemudian guru tersebut sudah meninggal, muridnya mengajarkan muridnya lagi, maka terus mengalir pahalanya sampai yang sudah mengajarkannya yang pertama itu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi ini sedikit saja saya jelaskan. Nanti di pertemuan yang akan datang saya akan bahas intinya daripada hadis ini ya. Nah, hadis ini nanti akan saya jelaskan isi kandungannya ya. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak yang soleh, doa anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi ini anak-anakku. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kalian melafalkan atau menghafalkan tentang amal soleh ini, ya, beserta artinya. Ya, beserta artinya. Ya, ini mudah kok, pendek ya. Kalau kalian hafal artinya, pasti juga hafal hadisnya. Ya. Saya ulang lagi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza mata, apabila telah mati, telah meninggal dunia, ibnu Adam, yaitu manusia ya, atau anak cucu Adam ya, manusia, inqata'a amaluhu, akan terpotong amalnya ya. Inqata'a amaluhu, akan terputus amalnya. Amal orang-orang yang sudah meninggal, illa, kecuali min salasin, yaitu tiga perkara. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, kemudian ilmu yang bermanfaat, awwaladin sholihin yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi selain amal-amal ini semuanya akan terputus kecuali tiga perkara. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tiga ini dihafalkan ya. Ini tugasnya, tulis Al-Quran hadis. Nah, kemudian
Nah, kemudian ada tugas lagi. Oh iya, jangan lupa tolong dihafalkan. Tolong dihafalkan kemarin apa? Wirid ya. Wiridnya ya, wirid setelah sholat fardu. Ya, wirid setelah sholat fardu tolong dihafalkan, segera disetorkan. Boleh melalui video call, boleh juga melalui video ya. Yang menggunakan video ditutup matanya, tidak boleh melihat. Saya bukannya suuzon kalian bakalan nyontek, tapi saya ingin kalian itu benar-benar hafal ya, tidak dengan cara yang curang ya, seperti itu. Kemudian tugas hari ini juga ada matematika. Nah, tugas matematika kemarin sudah ada penjelasannya di YouTube. Kalian tinggal ulang-ulang saja agar kalian paham. Nah, tugas kalian sekarang kerjakan halaman 121 ya. Matematika kerjakan halaman 121. Yang ayo mencoba nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nomor 1 sampai nomor 4. Seperti biasa, kalau sudah kalian kerjakan, kalian kirim tugasnya melalui WhatsApp. Nah, saya ulangi sekali lagi. Tugas yang pertama yaitu menghafal hadis tentang amal soleh ya, beserta artinya. Yang kedua, kalian hafalkan wirid atau doa setelah sholat fardu ya. Kalian hafalkan wiridnya. Yang ketiga, tugasnya yaitu matematika, kerjakan halaman 121 dan 122 nomor 1 sampai 4. Nah, itu ya tugasnya anak-anakku sekalian. Selamat belajar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan sampai ada yang sakit. Sudah kelas 6 ya. Dan juga tabungannya ya. Tabungannya itu tolong nabung ya. Kenapa? Ya, agar nanti kalian itu tidak memberatkan kedua orang tua kalian ketika akhir tahun nanti. Ya, tabungannya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.